Yohanes 8 ayat 30-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Pertanyaannya tadi, Pak, kalau anak sejak bayi boleh lihat setan itu karunia atau kutukan? Saya beritahu itu kutukan. Dari garis keturunan kakek neneknya itu terlibat perbomohan okultisme. Itu akan masuk dari ke generasi ketiga keempat, cucu buyut, dengan ciri sejak lahir boleh melihat setan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang boleh merasakan. Contohnya, ada setan berjalan, anjing mengaum, longlong, bukannya saya mirip dia. Ada setan le. Yang kedua, kalau kita di rumah ada sesuatu setan di rumah kita, kita terasa, wih, ada sesuatu tidak beres di rumah ini, betul? Untuk merasakan adanya setan, semua manusia boleh merasakan, tetapi tidak semua manusia boleh melihat setan. Kalau dari kecil boleh melihat setan, itu kutukan. Beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Itu pun tidak boleh digunakan semau sesaat, setiap saat boleh. Saat tertentu Tuhan kehendaki boleh lihat, tapi Tuhan tidak kehendaki tidak lihat. Kalau yang kutukan sewaktu-waktu boleh lihat. Nah, itu kutukannya, itu kutukan titisan itu di keluarga akan terjadi perpecahan dan kutuk sakit penyakit. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan. Itu yang disebut namanya kutuk keturunan. Apa saudara? Kutuk apa? Nah, sebelum saya bertobat, waktu usia 3-4 tahun, kata mama saya, tiba-tiba saya ini tidak mau makan, tidak mau minum berapa hari, sampai orang tua pening, tapi tetap tidak mau makan, tidak mau minum, tapi tidak mati. Nah, usia 5-6 tahun, semua benda-benda yang saya tatap gini semua akan terangkat semua. Jadi kalau saya gini, tek, itu bisa terangkat dengan mata ini, terusan kursi-kursi gini terangkat semua. Kalau saya tatap mata gini nih, waktu saya masih kecil dulu, itu namanya piring sendok. Kalau saya gini, langsung datang gitu. Nah, sejak usia 5-6 tahun saya sudah punya kemampuan, kalau saya konsentrasi, benda-benda apapun terangkat semua. Nah, dikira orang tua saya itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Tidak taunya apa? Itu adalah basic dasar ilmu hitam, ilmu santet, yaitu 5 generasi di atas saya. Ilmunya waktu meninggal
belum sempat diwariskan, diturunkan, masuk ke saya dari rahim ibu. Makanya begitu saya waktu kecil, semua benda-benda terangkat, saya konsentrasi, semua terangkat semua. Nah setelah itu umur 9 tahun saya ketemu kakek buyut saya, moyang saya. Waktu itu moyang saya berkata, anak ini punya kekuatan dasar ilmu santet sejak lahir, menguasai 4 elemen. Saya dulu menguasai 4 elemen: api, air, angin, logam. Nah tetapi kekuatannya masih menyebar, tidak bisa namanya fokus. Jadi saya dulu belum boleh mengendalikan 4 kekuatan elemen ini, sehingga sama guru saya, karena kamu belum menguasai pengendalian diri untuk mempelajari ilmu hitam itu. Saya dilatih hanya berapa bulan, langsung saya tancapkan gini, set, langsung jarum gini, langsung masuk, set. Itu kalau kena manusia jantung, lep, langsung mati. Nah langsung guru saya ngomong, itu dasar ilmu hitam. Jadi bayangkan, sejak saya lahir sudah ada ilmu hitam. Karena namanya kutuk ketu. Nah setelah saya bertobat, saya hilang ingatan 1 tahun, kemampuan saya hilang sampai sekarang. Sekarang gini nggak bisa. Hilang. Kalau dulu saya gini ya, terangkat. Saya dulu baru boleh mengangkat 1 lemari. Tahu lemari? Untuk baju itu dari kayu, pandang gini aja, tek gitu, terangkat langsung. Itu dulu waktu usia masih 5 tahun. Sekarang udah enggak boleh. Hidup sukses adalah sesuatu yang diharapkan tiap orang. Apakah sukses dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun dalam keluarga. Begitu kuatnya keinginan manusia untuk hidup sukses, maka tak jarang manusia menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut. Sikap jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah pun sering dipakai. Lebih parah lagi, hal-hal yang berbau dosa dan kejahatan pun menjadi pilihan akhir. Dengan cara membunuh, menghancurkan orang lain, bahkan ada sampai mengorbankan dirinya, keluarganya hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Berbagai cara dipakai, apakah itu cara baik atau tidak baik? Apakah itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Sangat berbahaya memang, tetapi itulah dampak dari hidup di era postmodern, di mana masing-masing berkompetisi untuk meraih sukses. Cerita Yusuf diharapkan akan menjadi referensi dan inspirasi tentang bagaimana hidup yang sukses secara iman. Walaupun dia masih muda, tapi ulet, jujur, setia, penuh loyalitas, serta takut akan Tuhan, dan dia berhasil meraih sukses dalam iman. Kesuksesan Yusuf ini kiranya memberi teladan bagi semua orang, bahwa untuk hidup sukses kita tak seharusnya memakai cara-cara yang buruk, jahat, tetapi kesuksesan itu dapat diraih dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.